Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Jadi guys, untuk hari ini satu video sangat menarik ya. Ini adalah berkaitan dengan hackers Indonesia telah berjaya menembusi dua kementerian Zionis Israel. Jadi di sini terdapat satu video dari channel Muhammad Husin Gaza ya, yang mana beliau ini adalah warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di Palestina dan sudah beristri dengan orang Palestina ya. Jadi tajuknya hackers Indonesia berhasil bobol dua kementerian Zionis Israel. Bukan kaleng-kaleng. Ini hackers dari Indonesia ya. Sebab kalau sudah mereka membuat kerja, memang hackers ini akan melakukan sesuatu yang menggemparkan ya. Suatu ketika dulu saya pernah juga ternampak ya, berita berkaitan dengan hackers dari Indonesia juga, yang mana dia bisa untuk menggeserkan satellite ya guys. Itu dari Indonesia tuh. Nah, lagi satu ketika Israel juga ketika itu, Malaysia, Indonesia, hackers-hackersnya telah bergabung untuk menembusi ya laman web di Israel ketika itu. Nah, sama-sama kita tengok dalam video ini. Dinyatakan ya oleh Muhammad Husin Gaza ini berkaitan dengan hackers Indonesia ini. Bagaimana itu? Jadi sama-sama kita saksikan klip video ini, karena di sini dinyatakan cerita bagaimana hackers Indonesia ini bisa untuk tembus ya dua kementerian Zionis Israel. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita simak klip video ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, selamat siang waktu Gaza Palestina, Ramadan ke-26. Saya punya kabar gembira buat kalian semua. Saya baru baca nih tadi beberapa menit yang lalu, ada kabar yang diposting oleh Yediot Ahronot, kantor berita dan juga harian terbesar di Israel. Yediot Ahronot, dia menulis apa, dia bilang bahwa sekelompok hacker Indonesia berhasil membobol sistem keamanan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Israel, serta berhasil merampas file-filenya, data-datanya, dan kemudian menyebarkan data-data yang sudah mereka rampas yang berkaitan dengan pengecekan corona. Kementerian Kesehatan dan juga Pendidikan, ini dua kementerian yang penting nih guys bagi satu-satu negara. Diorang sempat ya ambil file-file itu. Itulah namanya hackers. Serta mereka juga mengancam akan menyebarkan data-data yang lain. Masya Allah. Wow. Saya dari Gaza Palestina yang mengucapkan bravo para hacker Indonesia. Antum memang luar biasa. Memang bulan Ramadan ini bukan bulan untuk leha-leha, bukan bulan untuk tidur, bukan bulan untuk istirahat, tapi bulan untuk kita bertempur. Dan pertempuran ini nggak hanya dengan senjata konvensional, dengan peluru, tapi para hacker juga antum sedang bertempur. Masya Allah. Para media antum juga bisa bertempur. Bertempur antara hak dan batil, antara penjajah dengan yang dijajah, antara antum mendukung tirani atau antum membantu mereka yang terzalimi. Sekali lagi saya Muhammad Husin di Gaza Palestina ingin mengucapkan selamat dan luar biasa buat para hacker Indonesia. Kalaupun berita ini benar, maka kami 200 juta umat Islam Indonesia sangat bangga terhadap kalian semua. Lanjutkan perjuangan kalian, buktikan bahwa Indonesia tidak akan meninggalkan Palestina sendirian. Buktikan bahwa ketika seluruh dunia mulai melakukan normalisasi dengan Zionis, berdamai dengan penjajah, tunduk di depan tirani dan hegemoni Barat, Indonesia teguh memegang prinsip menghapuskan penjajahan dan kolonialisme, imperialisme di bumi ini. Masya Allah. Itu yang pertama teman-teman. Masya Allah. Dan yang kedua teman-teman, kita lagi di mana sekarang? Kita lagi ada di pusat jantung kota Gaza. Kalau antum dengar ada namanya jalur Gaza, ada yang namanya Gaza. Jalur Gaza itu wilayah yang memanjang dari wilayah selatan sampai utara jalur Gaza, berisikan beberapa kota-kota besar, diantaranya kota Gaza. Ya, jadi antum harus bisa bedakan antara jalur Gaza dengan kota Gaza. Dan kita sekarang lagi ada di kota Gaza nih, di pusat kotanya, tepatnya di Jundi, sebuah alun-alun kota Gaza, namanya Jundi di distrik Rimal. Dan saat ini kita lagi mengadakan
eksekusi program baju lebaran Palestina. Jadi kita melakukan tender ya, dan kita akhirnya memilih satu toko baju untuk kita kerjasama. Jadi alhamdulillah ini para penerima manfaat sudah mulai ngantri di sini. Oh, tengok sukarelawan dari Indonesia memberi sumbangan baju lebarannya. Hari ini kita akan mengeksekusi sekitar 200 paket baju lebaran buat 200 anak yang membutuhkan, anak-anak yatim, para syuhada, dan juga anak-anak duafa Palestina. Masya Allah nih di sini sekarang jam 10, masih jam 10 pagi, toko jam masih tutup, tapi kita sudah standby di sini. Ya, insya Allah kita akan sama-sama melihat bagaimana proses distribusi baju lebaran. Mereka kita kumpulkan dari wilayah-wilayah pelosok datang kemari, kemudian mereka bebas milih baju yang mau mereka pilih. Masya Allah. Kita akan melihat banyak senyuman di wajah anak-anak Gaza hari ini. Bantuan yang kita berikan ini nggak seberapa, tapi bagi mereka ini sesuatu yang besar. Nah, buka sudah tokonya. Seorang ayah yang tidak punya pekerjaan, hidup dalam kondisi sulit secara ekonomi, secara finansial, dan kita berikan mereka kesempatan untuk meringankan beban mereka. Dan seperti biasa teman-teman, untuk mereka kita berikan yang terbaik, dan kita pilihkan mereka tempat toko terbaik yang ada di wilayah ini, karena kita juga selama ini telah mendapatkan servis terbaik dari mereka. Mereka yang selama ini berjuang mempertahankan negeri para nabi, negeri Palestina. Mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa, masjid kita semua, yang mana wajib kita pertahankan bersama-sama, wajib kita jaga bersama-sama, kita lindungi bersama-sama. Tapi karena kita nggak mampu, dan mereka yang mampu, jadi mereka yang melindungi Masjidil Aqsa, masjid kita. Mereka telah memberikan yang terbaik untuk kita. Mereka telah mengorbankan jiwa dan darah mereka untuk kita, mengorbankan anak-anak mereka yang gugur syahid dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan tugas kita memberikan mereka yang terbaik untuk orang-orang terbaik di bumi negeri para nabi, bumi Palestina. Negeri para nabi ya guys. Masya Allah. Ini Muhammad Husin nih memang aktif, saya tengok ya, memberi perkhidmatan. Mungkin ada yang bertanya, kok ternyata di Gaza ada toko baju yang keren gitu ya. Teman-teman, antum jangan bandingkan antara Gaza dengan Somalia misalnya, atau dengan negara-negara miskin di dunia, atau negara ketiga kita nyebutnya ya, di Afrika misalnya kan. Palestina ini bukan negara miskin, tapi negara yang dimiskinkan oleh penjajahan. Sumber daya alam di Palestina ini luar biasa, sumber daya manusianya pun jempolan. Nah, tapi karena mereka itu dijajah, mereka itu diblokade, jadi ada keterbatasan-keterbatasan yang dipaksakan kepada mereka. Aduh, Pak. Gini baju lebaran dorang ya. Kecil-kecil lagi. Senang hati. Kalau anak-anak macam ini senang hati. Hari ini kita booking satu toko ini untuk saudara kita yang nggak mampu beli, yang keterbatasan, yang sulit, dan nggak ada kemampuan untuk membawa anak-anak mereka ke toko seperti ini untuk beli baju lebaran. Kita booking tokonya, kita bawa teman-teman kita, saudara kita ini untuk merasakan bahwa mereka juga berhak bahagia, sukacita menjelang Idul Fitri ini. Nggak cuman negara-negara luar yang memang hidup merdeka, namun kita berusaha juga untuk membawa keceriaan ini, kebahagiaan ini, kita bawa ke Gaza. Memang terbaiklah Muhammad Husin Gaza, anak-anak Ustaz ini Muhammad Husin Gaza ya. Merasakan memang Ramadan ini dan Idul Fitri ini adalah momen untuk umat Islam bersukacita, berbahagia. Nah, maka dari itu, Masya Allah, suasananya sangat bagus sekali, teman-teman, sangat kondusif di sini, alhamdulillah. Ramai juga dibawa di sini. Saya doakan sekali lagi, semoga pahalanya mengalir kepada para dermawan. Tengok bendera para orang-orang baik Indonesia dengan Palestina. Dan semoga ini bukan yang terakhir ya. Kita akan terus, seperti kata-kata Bung Karno, selama masyarakat Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka selama itulah Indonesia berdiri bersama Palestina menentang penjajahan. Saya merinding guys. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa secara langsung membantu mereka, meringankan penderitaan mereka,
memikul beban mereka, mengukir senyum dan tawa di wajah anak-anak mereka, anak-anak kita juga. Saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, kepada para dermawan, orang-orang baik, ayah, bunda, kakak semua yang telah ikut berkontribusi dalam mensukseskan program-program Ramadan di Gaza, Palestina melalui lembaga INH. Jazakallah khairah. Semoga Allah mencatat sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir sampai akhirat kelak dan menjadi pemberat timbangan amal kita semua. Dan saya juga masih mengajak untuk para dermawan, lanjutkan perjuangan ini, lanjutkan kebaikan ini. Sebagaimana para penjajah itu menteror, mengintimidasi setiap hari, maka dukungan kita juga harus mengalir setiap hari. Masya Allah. Jadi itu ya info ya, isi tentang hackers dari Indonesia. Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesehatan. Kesehatan punya kementerian tuh berkaitan dengan coronavirus punya data, file-file tuh berjaya dorang pergi ambil ya. Nah, itulah yang saya nampak ya, hackers Indonesia ni kalau buat kerja bukan kaleng-kaleng. Mereka melakukan perjuangan itu tidak dapat dengan kudrat, tetapi ada sejak cara untuk membantu Palestina dari segi bagaimana sama-sama mau menyerihkan suasana hari raya ya. Sebab dorang juga berhak untuk meraihkan hari lebaran. Nah, jadi saya tengok rakyat Indonesia melalui sumbangan mereka sangat dermawan ya, dermawan untuk membantu Palestina untuk bagaimana merdeka. Jadi kepada teman-teman yang menonton video ni, bolehlah buat derma untuk yang bagi belum memberi derma lagi, bolehlah salurkan derma kepada Muhammad Hussein Gaza. Dia ada tuh, dia punya account untuk dimasukkan. Nah, jadi apapun untuk hackers Indonesia ya, inilah perjuangan sebenarnya, perjuangan hackers Indonesia yang mana ini adalah teguran sebenarnya terhadap ini Zionis Israel. Sebenarnya Zionis Israel inilah yang membuat masalah sebenarnya guys. Jadi memang terbaik hackers Indonesia. Dia ada hackers yang jenis begini nih, memang hackers yang aman sebenarnya ya. Dia akan membuat kerja apabila sesuatu perkara yang mereka tidak ingini berlaku, mereka akan membobol. Kalau di sini dikatakan dua kementerian ya, dua kementerian guys dibobol oleh hackers Indonesia. Nah, apapun inilah perjuangan namanya, perjuangan selagi bumi Palestina tidak merdeka, selagi itu yang dikatakan, selagi itu rakyat Indonesia berdiri bersama-sama untuk memperjuangkan Palestina ini agar mendapat kemerdekaan. Itu yang saya buat respect kepada orang Indonesia nih. Mereka bersatu hati dalam membantu ya. Tidak dapat kudrat, mereka menyalur dengan bantuan keuangan, derma, walau sedikit, tapi kalau ramai pasti akan dapat membantu ya, sedikit sebanyak untuk meringankan beban masyarakat yang ada di Palestina. So, apapun ini info amat menarik. Tahniah hackers Indonesia kerana kalian telah melakukan kerja yang the best. Memang bravo lah hackers dari Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.